kita berkumpul bersama-sama malam ini untuk mengalami kasih dan kehadirannya. Dalam komsel malam ini, mari kita siapkan hati kita untuk Dia. Dia Allah yang mau hadir untuk kita. Hening sejenak, kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Benar Tuhan, satu hal yang menjadi kerinduan kami mau tinggal dekat dengan-Mu. Bapa, kami bersyukur kami boleh dipanggil dan dipilih menjadi milik-Mu. Satu hal yang paling menjadi kerinduan kami, Bapa, selalu berada di hati-Mu, selalu berjalan dalam rencana-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, bahwa kami mengalami Engkau lebih lagi. Kami tidak ingin berjalan sendirian. Kami membutuhkan Roh-Mu yang memimpin kami. Kita nyanyikan, bila Engkau tak besertaku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku.
Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Benar Tuhan, kami tidak ingin berjalan sendirian lagi. Banyak kali sudah kami gagal dan tidak menemukan jawaban saat kami berjalan sendirian. Saat ini Tuhan, kami mau berjalan bersama-Mu sampai akhir. Engkau yang pegang tangan kami. Kami mau masuk lebih dalam lagi, mengenal-Mu, dan membiarkan rencana-Mu yang indah terjadi dalam hidup kami. Kita nyatakan sekali lagi, bila Engkau tak besertaku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang mau menjadi sahabat bagi kami, yang menemani perjalanan hidup kami ini. Kami tidak pernah ditinggal sendirian. Kami bersyukur Bapa, kami memiliki Bapa yang seperti Engkau, bahwa kami masuk ke dalam rencana-Mu yang lebih dalam Tuhan, rencana-Mu yang indah, yang Engkau akan genapi di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Di saat kenyataan mungkin saat ini mengecewakan, saat sekeliling kami di luar kemampuan kami Tuhan, tapi kami mau tetap berjalan dengan penuh pengharapan, karena kami berjalan bersama Engkau. Ketika kami berjalan bersama Engkau, kami tahu di sana ada terobosan, kami tahu di sana ada jalan keluar, kami tahu di sana ada pemulihan. Mari kita nyatakan dengan penuh iman, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri, mencari-Mu
Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. doa orang benar. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Benar Tuhan, kami percaya Engkau sendiri yang berjanji Tuhan, doa orang benar, besar kuasanya. Kami mau menjadi orang benar di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya, karena Engkau kami dibenarkan.
Karena firman-Mu Tuhan, kami dibenarkan ketika kami hidup di dalam firman-Mu. Dan doa kami mempunyai kuasa untuk menyelamatkan seisi rumah kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau bawa hati kami yang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tinggalkan segala kekhawatiran, segala kesibukan, segala hal-hal yang menghalangi kami untuk berjumpa dengan Engkau. Kami mau tinggalkan saat ini Tuhan. Kami hanya mau memandang wajah-Mu. Kami mau masuk ke dalam ruang yang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan. Saat ini Tuhan, bawa kami masuk ke dalam ruang yang Maha Kudus. Kami rindu masuk ke dalam hadirat-Mu, karena kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir. Saat ini kami lebih dari itu Tuhan, dan kami percaya dengan iman bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Mari kita masuk lebih dalam lagi, kita mau menyembah Dia dalam ruang yang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku
masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu
Ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Memang ya apiku ya. Rabasyana Maya Rabakyana Maya Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Ya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabakyana Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Rabasyana Maya Rabakyana Maya Berjalanlah bersama janganlah engkau takut. Akulah Allah yang Terima kasih. Terima kasih. Engkau sungguh Allah yang hidup. Engkaulah Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah anak-anakmu malam hari ini, Tuhan. Yang sakit engkau pulihkan, Tuhan. Yang beban berat engkau angkat, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang hidup bagi kami. Karena engkau hidup, kami mempunyai harapan akan hari esok. Kami mempunyai masa depan yang penuh dengan pengharapan. Engkau Allah yang hidup. Terima kasih, Kami sungguh mengalami hadirat-Mu malam hari ini, Tuhan. Engkau begitu nyata bagi kami. Engkau bukan Allah yang mati, tapi Engkau Allah yang hidup bagi kami. Engkau Allah yang bertindak ketika kami berseru di dalam doa-doa kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang memberi kemenangan bagi kami, yang memberi pemulihan bagi kami. Terima kasih, Tuhan, untuk hadirat-Mu yang begitu indah malam hari ini. Saat ini, Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau masuk lebih lagi mengenal-Mu, mengenal isi hati-Mu di dalam firman-Mu. Siapkan hati kami, Tuhan. Mari kita nyanyikan, ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, pelayan-Mu. Kami tidak ada artinya tanpa Engkau sendiri. Roh-Mu sendiri yang bekerja, Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dari awal, pertengahan sampai akhir acara ini. Engkau sendiri yang menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu untuk kami semua, Tuhan. Curahkanlah urapan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan. Biarlah kami boleh melihat, kami boleh ditegur, kami boleh dihibur oleh firman-Mu, dan melihat kuasa-Mu boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Dalam segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya bagi nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Suster, suara saya jelas? Oke. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk kerendahan hati Bapak Ibu Suster. Saya mau mengajak kita untuk membuka dari Injil Lukas. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Oke. Kita akan membaca bersama-sama. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret.
Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada malam hari ini, sebelum kami masuk ke dalam permenungan firman Tuhan ini, kami mau mempersembahkan mereka yang ingin kami doakan. Suami, istri, orang tua, ataupun anak-anak. Sebut nama mereka di dalam hati kita masing-masing. Tuhan, pada malam hari ini, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu dalam hati kami. Pandanglah ke dalam hati kami segala pergumulan kami, segala perjuangan kami. Pada malam hari ini, biarlah firman-Mu membuka misteri kerajaan surga. Biarlah firman-Mu menyegarkan jiwa kami. Singkapkanlah misteri-misteri kerajaan surga ya Tuhan. Jamalah setiap jiwa yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Sembunyikanlah hamba-Mu yang tidak pantas ini ya Tuhan di belakang salib-Mu. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan iblis dan setan yang tidak berasal daripada-Mu. Nyala di dalam nama Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Suster. Pada malam hari ini, kita mau merenungkan sebuah firman Tuhan yang sangat indah. Lukas
menceritakan tentang kisah panggilan Simon berbeda dengan penginjil-penginjil yang lain. Ketika diceritakan bahwa Yesus pertama memanggil Simon, di 2 perikop sebelumnya sudah diceritakan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon, Petrus, dan orang-orang lain. Kalau Bapak Ibu melihat 2 perikop di atasnya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Jadi, Lukas menceritakan bahwa sudah ada pertemuan-pertemuan sebelumnya antara Yesus dengan Simon sebelum kisah panggilan ini. Artinya apa? Kisah panggilan Simon Petrus tidak terjadi serta-merta, melainkan melewati sebuah proses. Yesus datang ke rumah Simon. Yesus mungkin sudah berjumpa dengan Simon. Yesus juga sudah menyembuhkan ibu mertua Simon. Artinya apa? Kisah panggilan Simon terjadi juga persis seperti panggilan kita. Melewati sebuah proses. Ada sebuah proses untuk mencapai panggilan itu. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Danau Genesaret, Danau Galilea, Danau Tiberias, Danau Kineret, semuanya sama, mengacu pada satu danau dengan nama yang berbeda-beda. Jadi kalau kita membaca pantai Danau Genesaret, itu juga adalah pantai Danau Galilea, itu juga adalah pantai Danau Tiberias, sama. Cuman namanya yang berbeda-beda. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai itu, sedang orang banyak mengerumuni Yesus hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat 2 perahu di tepi pantai. Ada 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh galanya. Yesus naik dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Yesus memilih 2 perahu, memilih 1 perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh Simon supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, supaya ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Bapak, Ibu, Suster, kalau kita melihat dari fenomena alam, nelayan-nelayan pergi menjala ikan ke laut pada saat malam hari. Kenapa pada saat malam hari? Karena pada malam hari bertiup angin darat laut. Betul? Ketika pada saat pagi hari, nelayan-nelayan pulang. Karena pada saat pagi sampai siang hari, bertiup angin laut menuju ke darat. Nelayan-nelayan memanfaatkan arah angin untuk menolakkan perahunya. Yesus, ketika dia berjumpa dengan Petrus, itu pasti terjadi pada saat pagi atau siang hari. Kenapa? Karena saat itulah nelayan-nelayan pulang dari laut. Ketika Yesus menyuruh Simon menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak. Yesus memakai media, yaitu perahu Simon, dan duduk di atasnya. Artinya saat ini Yesus berada di laut. Yesus memanfaatkan angin laut untuk menyampaikan firman Tuhan
pada orang banyak. Jadi Yesus berada di atas perahu Simon, di atas laut, menghadap ke pantai. Dia menggunakan angin laut untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak. Ini adalah fenomena alam, arah angin. Yesus memilih perahu Simon. Artinya apa? Yesus sedang mau berperkara dengan Simon. Yesus sedang mau berurusan dengan Simon. Yesus menyuruh menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Yesus memakai perahu Simon untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak. Yesus sedang berurusan dengan orang banyak melalui perahu Simon. Saat itu Yesus belum berurusan dengan Simon. Sekarang di ayat keempat, setelah selesai berbicara pada orang banyak itu, Yesus sekarang berbicara kepada Simon. Perhatikan baik-baik. Sesudah Yesus berurusan dengan orang banyak itu, sekarang Yesus berurusan dengan Simon, orang yang dia tumpangi perahunya ini. Yesus berkata kepada Simon begini, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bagaimana Yesus bisa tahu bahwa sudah ada ikan di situ? Ikan hanya ada di laut, hanya bisa ditangkap pada saat malam hari. Kenapa? Karena pada saat malam hari, tidak ada sinar matahari, ikan timbul ke permukaan. Ketika siang hari, pagi sampai siang hari, ikan-ikan tidak ada lagi di atas permukaan. Karena adanya sinar matahari. Tetapi Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Yesus mengatakan bahwa di situ sudah ada ikan. Sudah ada ikan. Jadi bertolaklah ke tempat itu untuk menangkap ikan. Kenapa? Karena di situ sudah ada ikan. Sekarang kita lihat jawaban Simon. Simon adalah seorang nelayan. Mungkin dari kecil dia sudah seorang nelayan. Dia tahu tentang arah mata angin. Dia tahu tentang ikan. Dia tahu kapan waktunya ada ikan. Dan dia tahu di mana ada ikan. Dan di mana tidak ada ikan. Kapan ada ikan. Dan kapan tidak ada ikan. Simon jauh lebih tahu dibanding Yesus. Yesus adalah tukang kayu. Simon adalah nelayan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Kita berhenti dulu sampai di sini. Kita jangan lanjutkan dulu kalimat yang di bawah. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam. Bisa jadi itu udah 8 jam atau 10 jam atau bahkan 12 jam. Sepanjang malam. Kami bekerja keras di saat ikan-ikan muncul di permukaan. Tetapi kami tidak menangkap apa-apa. Simon boleh dikatakan enggan untuk pergi tempat yang dalam. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ketika Simon melembutkan sedikit hatinya dan membiarkan firman Tuhan masuk, maka kita akan melihat sesuatu terjadi. Dan setelah mereka melakukannya, karena Simon mau melembutkan sedikit hatinya,
mengikuti apa yang Tuhan sampaikan. Mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyah. Sepanjang malam tidak ada ikan. Sekarang jala mereka penuh dengan ikan dan hampir goyah. Ikan itu datang dari mana? Ikan itu datang dari perkataan Yesus ketika Yesus mengatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam untuk menangkap ikan. Saat itulah ikan-ikan bermunculan. Lalu mereka, ayat 7, memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Perahu Simon tidak menangkap apa-apa sepanjang malam. Tetapi sekarang bukan hanya perahu Simon, melainkan dua perahu penuh dengan ikan dan hampir tenggelam. Kita melihat ada sebuah pergeseran. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Di waktu pertama, Simon memanggil Yesus sebagai guru. Setelah menyaksikan mukjizat ini, dia memanggil Yesus sebagai Tuhan. Pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Singkat cerita, lalu Yesus mengatakan kepada Simon di ayat ke-10, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Simon menjadi penjala manusia ketika dia mengakui keberdosaannya dan dia mau bertobat. Sebelum Simon bertobat, dia adalah penjala ikan. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, menanggapi panggilan Yesus, dan dia menyadari keberdosaannya, dan dia bertobat, sejak saat itu dia menjadi penjala manusia. Dan ayat penutup, ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Syarat untuk mengikut Yesus, syarat untuk menjadi penjala manusia adalah meninggalkan semua ikan yang ada di dalam perahu. Tadi sepanjang malam dia mencari ikan. Sekarang dia sudah mendapatkan begitu banyak ikan, tetapi ketika dia sampai di darat, semua ikan itu dia tinggalkan, jalannya dia tinggalkan, perahunya dia tinggalkan. Dia mengikuti sang sumber yang memberi berkat, yaitu Yesus. Bapak Ibu, sekarang saya mau mengajak kita masuk dalam permenungan yang lebih dalam. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bapak, Ibu, Suster, ketika dalam satu masa di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami kegagalan seperti Simon, ketika sesuatu peristiwa, situasi, atau sebuah kebodohan menimpa hidup kita, atau ketika saat ini kita mengalami sakit penyakit, atau ketika saat ini kita menjumpai suami yang kita harapkan menjadi panutan, menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita,
mengecewakan. Ketika kita mengalami sebuah guncangan, sebuah kegagalan di dalam hidup kita, jangan berkecil hati. Karena pada malam hari ini, Yesus ingin berbicara dengan Anda dan saya, Bapak, Ibu, Suster. Dia sedang berperkara dengan Anda dan saya. Tanpa kegagalan menangkap ikan sepanjang malam itu, Simon tidak akan menjadi penjala manusia. Tanpa mengalami sebuah kegagalan mungkin di dalam perkawinan atau pernikahan kita, kita mungkin belum berada di dalam pertemuan Zoom pada malam hari ini. Jadi, bersyukurlah kepada Tuhan karena ada kegagalan, sakit penyakit, suami, istri, atau anak yang mengecewakan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan karena pada malam hari ini Tuhan mau mengajak kita. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Pada malam hari ini, kita semua yang menanggapi panggilan Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Yesus mengajak Anda dan saya untuk meninggalkan segala macam kesibukan duniawi. Segala macam kemelekatan yang mengikat kita tanpa kita sadari bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun. Pada malam hari ini, Yesus mau mengajak kita untuk bertolak ke tempat yang dalam. Bertolak ke tempat yang dalam, meninggalkan orang-orang di sekitar kita, meninggalkan segala kesibukan kita. Hanya ada Anda, saya, dan Yesus. Hanya ada kita dan Yesus. Mungkin Bapak Ibu yang sedang isoman sendirian saat ini. Saat ini adalah saat yang tepat Anda berada bersama dengan Yesus. Bertolak ke tempat yang dalam. Bertolak ke tempat yang dalam. Meninggalkan kesibukan, meninggalkan banyak orang. Hanya ada Dia dan kita. Kenapa? Karena Yesus sedang mau berperkara dengan kita. Dia mau berbicara dengan kita. Hanya kita. Hanya kita. Tidak ada orang lain. Dia dan kita. Bapak Ibu, telah sepanjang malam, Simon menjawab seperti ini. Kalau kita membaca, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Coba kalau kita membaca dengan nada seperti ini. Ketika Yesus mengajak Simon bertolak ke tempat yang dalam, kita baca dengan kalimat seperti ini, dengan intonasi seperti ini. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tuhan, telah sepanjang malam. Sudah berapa lama kita mendoakan suami kita, istri kita, atau anak-anak kita? Suami kita yang belum bertobat, istri atau anak kita yang belum bertobat. Telah sepanjang malam, telah sepanjang tahun, bertahun-tahun, atau mungkin guru telah berpuluh-puluh tahun saya mendoakan suami saya, tapi dia belum bertobat. Bapak Ibu,
Tuhan saat ini mengundang kita untuk lebih dekat lagi dengan Dia, bertolak ke tempat yang dalam. Yesus mengajak Simon ke tempat yang dia gagal semalam, sepanjang malam itu dia gagal. Sekarang Yesus mau mengajak kita kembali ke tempat yang kita gagal itu. Kita telah gagal mendoakan suami kita, istri kita, anak-anak kita. Kita telah gagal. Sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Kali ini kita tidak pergi sendirian ke tempat yang gagal itu. Kita pergi bersama Yesus, Bapak Ibu. Dan malam hari ini kita semua yang mau mendoakan suami kita, istri kita, anak-anak kita, percayalah, kita tidak lagi berdoa sendirian dengan kemampuan kita. Kita bertolak bersama dengan Yesus. Kembali kepada titik itu, kembali kepada pertarungan itu yang seringkali kita gagal. Pada malam hari ini kita mau pergi bersama dengan Yesus, kembali ke situ untuk mendoakan suami kita. Orang-orang yang kita cintai, kita mau merebut kembali mereka. Kita mau menjadi penjala manusia pertama-tama bagi mereka. Kita tidak pergi sendirian. Simon tidak pergi sendirian. Dia pergi bersama-sama dengan Yesus. Dan dia menangkap begitu banyak ikan sampai perahunya hampir tenggelam. Perahu yang kosong yang gagal, sekarang perahunya penuh dan hampir tenggelam. Kenapa? Karena Simon pergi bersama Yesus. Semalam, sepanjang malam dia pergi sendirian. Bertahun-tahun kita mendoakan suami kita dengan kemampuan kita. Bahkan banyak istri-istri bukan mendoakan suaminya, tetapi dengan kemampuan diri dia untuk mempertobatkan suaminya. Pada malam hari ini, bersama Yesus, di dalam nama Yesus, kita mau mendoakan suami kita, istri kita, anak-anak kita, dan kita pergi bersama dengan Yesus, dan kita akan mengalami mukjizat di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu Suster. Bertolak ke tempat yang lebih dalam. Bicara soal relasi dengan Tuhan. Perjalanan perjumpaan kita dengan Tuhan tidak berhenti sampai di kita secara pribadi. Tuhan bukan cuma ingin kita sendiri yang selamat. Ketika Tuhan berperkara dengan kita, Tuhan memulai dengan kita mau bayar harga, Tuhan bisa berkarya untuk menyelamatkan seisi rumah kita. Tapi untuk menyelamatkan mereka, Tuhan membutuhkan kita menjadi penjala baginya dengan masuk ke tempat yang lebih dalam. Relasi yang makin dalam dan intim dengannya akan membimbing kita masuk ke dalam rencananya. Seperti yang sudah kita lakukan, melakukan 5 senjata setiap hari, itu adalah cara kita untuk masuk lebih dalam rencananya. Kita akan dituntun olehnya dan dibukakan hal-hal yang tersembunyi yang menjadi penghalang dari doa kita. Hal-hal yang tersembunyi yang menjadi penghalang dari berkat, penghalang pemulihan bagi keluarga kita. Itu akan dinyatakan ketika kita bertolak lebih dalam. Ketika kita berjuang makin dalam, iblis juga pasti bekerja untuk menghalangi kita supaya kita gagal sampai ke tempat yang lebih dalam. Coba kita perhatikan saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui retret pemurnian hati. Kita mengalami hadirat-hadirat Tuhan. Kita mengalami kembali intiman dengan Tuhan saat kita tekun melakukannya.
kita mulai merasakan hadirat-Nya. Setelah retret selesai, pelan-pelan iblis akan berjuang membuat fokus kita mulai bergeser. Kesibukan, balik ke zona nyaman, godaan-godaan, bahkan serangan-serangan atau tantangan-tantangan lain yang kita hadapi. Banyak dari kita berhenti di situ. Karena zona nyaman juga terganggu. Padahal kita baru masuk di permukaan. Kita belum sampai ke dalam. Retret 33 hari itu kita baru masuk permukaan. Kita harus melakukannya terus-menerus untuk masuk lebih dalam lagi. Untuk menemukan rencana Tuhan yang indah di dalam hidup kita. Tuhan menanti kita untuk masuk ke tempat yang lebih dalam. Karena Tuhan sudah menyiapkan ikan-ikan yang memenuhi jala kita. Jawaban atas doa kita sudah ada di sana. Jangan cuma di permukaan, masuklah lebih dalam. Di kedalaman itulah ikan-ikan Tuhan siapkan. Berkat-berkat dan doa yang kita doakan selama ini, jawabannya ada di sana. Bertolak ke tempat yang lebih dalam membutuhkan percaya kepadanya. Simon percaya kepada yang memberi perintah kepadanya. Bukan isi perintahnya apa. Pernah kita bahas, taat itu butuh percaya dulu. Siapa yang memberi perintah? Jadi Simon mengatakan, karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala. Padahal dia sudah gagal berkali-kali. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, dia mau melakukannya. Karena dia percaya kepada siapa yang memberi perintah itu. Kedua, taat. Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalaku. Ada ketaatan. Dari percaya itu akan naik tingkat kepada taat. Dan ketiga, berani meninggalkan zona nyaman. Masuk ke tempat yang lebih dalam, bertolak ke tempat yang lebih dalam, harus berani meninggalkan zona nyaman. Keberanian untuk masuk ke tempat yang lebih dalam, pasti ada risiko yang harus kita hadapi. Yang paling nyata adalah kita akan kehilangan zona nyaman. Simon Petrus sudah semalaman mencari ikan. Tentunya secara fisik sudah capek sekali. Sudah lelah sekali. Sudah waktunya untuk istirahat. Tapi karena Tuhan yang menyuruhnya, dia tetap patuh untuk pergi sekali lagi. Di sini kita belajar lagi tentang ketaatan dan keberanian untuk meninggalkan zona nyaman. Untuk berani berjalan terus, bukan isi perintahnya, tapi siapa yang menyuruh Anda. Jikalau Tuhan yang menyuruhmu, pergilah ke tempat yang lebih dalam, lakukanlah. Pasti di sana Tuhan sudah menyiapkan berkat-Nya. Hidup yang sudah nyaman membuat kita sangat sulit untuk beranjak ke tempat yang lebih dalam. Masuk ke tempat yang lebih dalam menuntut perjuangan dan kerja keras yang lebih capek secara fisik dan mental. Maukah kita tetap taat masuk ke tempat yang lebih dalam, sekalipun mungkin saat ini kita sudah lelah, kita sudah capek, kita sudah sering kali gagal. Kadang kita gagal masuk ke tempat yang lebih dalam karena mata rohani kita tidak mampu melihat di kedalaman itu masih banyak yang sudah disediakan Tuhan. Kita tidak mampu melihat berkat-berkat Tuhan yang disediakan di depan sana. Disitulah kita butuh ketaatan dan percaya kepadanya untuk bisa tetap melangkah. Secara manusia kita sangat lemah. Kita
kita tidak mampu melihat jauh ke dalam laut itu, jauh ke depan perjalanan kita. Tapi percayalah kepadanya. Dia yang menyuruhmu berjalan sudah melihat apa yang dia siapkan di depan sana. Mari kita belajar seperti Petrus. Tuhan, karena Engkau yang menyuruh, aku akan melakukannya. Itulah ketaatan. Terus tidak lagi melihat kegagalan-kegagalan yang sudah dia lewati. Karena dia yakin, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan pasti menyertai. Kalau dia menyertai, sesuatu pasti terjadi. Kalau Tuhan menyertai, tidak ada yang sia-sia. Kita mungkin banyak kali gagal. Sudah sering berdoa, sudah sering berjuang dan berharap, tapi belum melihat hasilnya. Masuklah lebih dalam. Tebarkanlah jalamu, karena perintahnya. Firman-Nya punya kuasa. Ketika kita berjalan bersama firman-Nya, ketika kita berjalan di dalam ketaatan akan firman-Nya, pasti sesuatu terjadi. Kemarin kita boleh gagal karena kita berjuang sendirian. Percayalah, ketika kita berjuang bersamanya, dengan masuk ke tempat yang lebih dalam, proses yang lebih dalam, pasti beda endingnya. Dia tidak pernah gagal. Dia Allah yang tidak pernah gagal. Kita bisa mempercayainya. Suara-suara si jahat pasti menghalangi perjalanan kita, supaya kita gagal untuk sampai ke tempat yang dalam itu. Si suara-suaranya pasti akan seperti ini kira-kira. Sudah semalaman kamu menjala ikan, mana ada hasilnya. Sudah bertahun-tahun kamu berdoa, mana ada hasilnya. Seperti itu akan membuat kita akhirnya putus asa. Kita berhenti. Atau bentuk serangan-serangan. Hidup biasa-biasa aja, nggak usah masuk lebih dalam lagi mencari Tuhan. Akan banyak serangan-serangan yang kamu hadapi. Saya punya, kemarin ada salah satu sharing dari teman kita. Dia bilang kayak gini, ketika saya mau masuk lebih dalam, saya mau mencari kehendak Tuhan dalam hidup saya mau melayani, iblis pasti menyerang saya. Pasti ada sesuatu gangguan-gangguan. Dan benar, hari itu dia WA saya, dia bilang mau ikut melayani lebih lagi di pelayanan ini, pemurnian hati ini. Langsung ada gangguan. Di rumahnya langsung ada gangguan. Ada apa ya maksudnya, anaknya melihat sesuatu, bantunya mendengar suara kursi digeser. Itu serangan-serangan yang ada di dalam rumahnya yang dia alami, gangguan-gangguan. Jadi iblis itu ada, Bapak Ibu. Ketika kita tidak masuk ke tempat yang lebih dalam, dia seakan-akan diam. Dia membiarkan kita di zona nyaman. Padahal bukan berarti dia tidak bekerja. Iblis kalau tinggal dekat dengan kita, cuma satu tujuannya, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia tidak akan tinggal diam gratis. Tidak ada istilah kita tinggal berdekatan, saya tidak ganggu kamu, kamu jangan ganggu saya. Tidak ada itu. Terang dan gelap tidak pernah bisa bersatu. Ketika kita berjalan di dalam terang, kita menjadi musuh iblis. Dia akan konsisten untuk menghancurkan kita. Ketika kita tidak masuk ke tempat yang lebih dalam di permukaan, rencana Tuhan yang indah untuk hidup kita dan keluarga kita pending, tertunda. Tuhan tidak berhasil untuk membawa kita masuk untuk menjadi penjala manusia, untuk menjadi penjala bagi keluarga kita. Karena kita berhenti di situ, di permukaan. Nah, serangan-serangan iblis seperti itu, saya pernah alami.
ketika saya mau masuk lebih dalam lagi, terutama dalam pelayanan ini, saya juga mengalami banyak serangan. Tapi yang saya tahu, kuasa Tuhan jauh lebih besar di atas kuasa apapun. Iblis, dia akan mencoba-coba colek sedikit. Ketika kita takut, dia akan tenggol kita. Jadi ketika ada gangguan, ada serangan seperti itu, kita harus berdiri teguh. Yakobus 4 ayat 7 berkata, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Bukan berteman dengan dia, bukan tunduk kepada dia, tapi tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Dia tidak berkuasa atas hidup kita. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, masuk ke tempat yang lebih dalam, Tuhan yang menjadi perisai kita. Tapi, kenapa ada gangguan-gangguan seperti itu? Kenapa Tuhan izinkan? Itu untuk membawa iman kita naik level. Untuk kita mempraktekkan firman Tuhan. Ketika kita takut, kita mundur. Artinya, iman kita tidak bertumbuh. Kita tidak mampu untuk masuk ke tempat yang lebih dalam. Masuk ke tempat lebih dalam akan membawa level iman kita makin naik tingkat. Seperti yang pernah saya bagikan dari level iman anak, murid, hamba, dan sahabat. Di level iman sahabatlah kita masuk ke tempat yang lebih dalam, baru kita bisa menjalin sebuah persahabatan dengan Tuhan. Ketika Simon Petrus, kenapa, saya balik ke cerita tadi, kenapa iblis paling takut kita masuk ke tempat yang lebih dalam? Karena ketika kita berani melangkah terus, berkat Tuhan terjadi. Jala penuh dengan ikan. Itu akan membuat kita tersungkur dan menyembah Tuhan lebih lagi. Kita lihat ayat ini tadi di Lukas 5 ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Mujizat ini membuat Simon Petrus tersungkur menyembah kebesaran kuasanya. Membuat Simon takjub akan kuasa Tuhan. Dan membuat dia sadar betapa lemah dan berdosanya dia di hadapan Sang Maha Kuasa. Iblis paling takut sampai di titik kedalaman ini. Karena ketika kita masuk sampai ke titik kedalaman ini, terobosan pasti terjadi. Pemulihan pasti terjadi. Berkat-berkatnya pasti terjadi. Semua itu akan membuat kita takjub dan sujud menyembah kebesarannya. Dan akan banyak orang melihat kuasanya di dalam hidup kita dan menjadi percaya kepadanya. Itu yang iblis paling takut. Karena itu, untuk kita masuk ke tempat yang lebih dalam, pasti akan mengalami banyak tantangan. Akan meninggalkan zona-zona nyaman. Tapi berkat Tuhan yang disediakan di sana jauh lebih besar. Kemuliaannya pasti jauh lebih besar dinyatakan. Dari situ kerjaan Tuhan yang sangat besar akan tergenapi. Mujizatnya terjadi saat Simon Petrus taat dan masuk ke tempat yang lebih dalam. Jadi berkala ke tempat yang lebih dalam membutuhkan ketaatan, percaya, dan keberanian meninggalkan zona nyaman. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Ini adalah seruan Tuhan buat kita semua yang sudah dipanggil dalam proses pemurnian hati ini. Mungkin saat kita ikut retret ini kita sendirian. Pasangan kita, orang tua kita, anak kita belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi Tuhan sudah memanggilmu. Tuhan sudah berperkara dengan kita untuk masuk lebih dalam. Untuk menjadi penjala-penjala manusia bagi Tuhan.
Bagaimana caranya? Apakah dengan kita masuk lebih dalam, kita harus bercerita tentang Tuhan setiap hari? Setiap hari kita berkhotbah tentang Tuhan buat mereka. Setiap hari suruh mereka bertobat. Masuk lebih dalam, berbicara tentang waktu bersama Tuhan. Aku dan Tuhan. Ada komitmen waktu antara aku dan Tuhan. Yang tidak bisa ditawar. Waktu untuk kita berdoa. Kita yang berbicara. Waktu untuk diam. Kita mendengarkan dia yang berbicara. Itu butuh komitmen waktu untuk kita masuk ke tempat yang lebih dalam. Seperti kita berdoa, bukan sekedar melaporkan rutinitas kita. Pagi-pagi kita bangun, kita doa dengan terburu-buru, sekedar ritual harian. Tapi sungguh-sungguh membawa hati kita, mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita harus membawa hati kita untuk bertemu dengan Roh Kudus. Itu butuh waktu khusus dan komitmen. Dan tidak bisa dengan waktu yang buru-buru. Untuk mencari hendaknya, rencananya di dalam hidup kita, kita perlu masuk lebih dalam, di dalam keintiman dengan Dia. Seperti sebuah persahabatan, kita makin mengenal dan masuk lebih dalam lagi, mengenal pribadinya. Menjalin sebuah hubungan yang dalam dengan Dia. Disitulah nanti banyak rencana-rencananya akan diberitahukan kepada kita. Seperti hubungan dua orang sahabat. Apa yang menjadi kerinduannya akan menjadi kerinduanmu. Contoh di dalam hidup rumah tangga misalnya. Sebelum kita masuk lebih dalam dengan Tuhan, pusat kehidupan kita adalah pasangan kita. Anak kita, orang tua kita mungkin, atau seseorang yang kita melekat. Tapi ketika kita makin masuk dalam rencana Tuhan yang lebih dalam, kita masuk ke dalam keintiman dengan Tuhan, pusat hidup kita akan bergeser. Tuhanlah yang menjadi yang terutama. Tuhanlah yang menjadi sahabat yang paling dekat. Kita tidak lagi melekat pada manusia dan mencari cinta manusia. Tapi bersama-sama Tuhan, kita belajar mencintai mereka yang tidak sempurna seperti kita. Dan di saat kita menghadapi orang-orang yang melukai kita, belum sesuai dengan harapan kita, kita tetap bisa berdiri teguh. Karena kita berjalan bersama Tuhan, sahabat kita yang setia. Situlah kita akan menang. Iblis paling suka menyerang istri-istri, ibu-ibu dibanding bapak-bapak. Bapaknya mungkin digoda dulu, tapi yang paling dihancurkan biasanya adalah ibu. Karena ibu adalah tiang doa di dalam sebuah keluarga. Saya bicara lebih khusus untuk ibu-ibu, karena memang kita diberi kepercayaan lebih dari Tuhan untuk menjadi tiang doa dalam keluarga kita. Seorang ibu yang kuat berdiri teguh akan menyelamatkan keluarganya, akan membawa keluarganya sampai ke surga. Tapi seorang ibu yang lemah akan menjadi sasaran iblis untuk dihancurkan. Karena ketika seorang ibu hancur, seluruh keluarga itu akan hancur. Ketika seorang ibu menjadi milik iblis, seluruh keluarga itu akan menjadi milik iblis. Karena itu, seorang ibu harus sangat kuat menjalin persahabatan dengan Tuhan. Untuk dia bisa berdiri teguh dan kuat, dia harus makin masuk, makin dalam relasi dengan sang sumber kekuatan, yaitu Tuhan sendiri. Dan bukan berarti kita lebih superior, kita
kita pegang kendali di dalam keluarga kita dan menjadi lebih berkuasa, lebih cerewet. Firman Tuhan berkata, ada ayatnya yang kemarin saya pernah share di dalam grup 1 Petrus 3. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan, dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Tanpa perkataan. Tuhan ingin kita belajar tunduk pada suami dan hidup dalam kekudusan. Tanpa perkataan memenangkan mereka buat Tuhan. Artinya apa? Bukan dengan banyak bicara. Bukan dengan banyak khotbah, nasihat, atau melan. Tapi dengan engkau masuk lebih dalam. Engkau masuk lebih dalam berelasi dengan Tuhan. Pasanganmu akan melihat bagaimana hidupmu mencintai Tuhan. Bagaimana hidupmu diubah oleh Tuhan. Dan doamu itu, ketika kamu menjadi orang benar di hadapan Tuhan, doa orang benar besar kuasanya. Doa itulah yang akan menyelamatkan pasanganmu dan seisi rumahmu. Doa itulah yang akan mempertobatkan pasanganmu, anak-anakmu, orang tuamu, ataupun komunitas kita. Ketika kita mau masuk lebih dalam, firman Tuhan menjadi punya kuasa. Karena Simon taat dan percaya padanya, pada apa yang difirmankannya, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Simon melihat mujizat. Mari kita bertolak ke tempat yang dalam, di mana hanya Dia dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Malam ini ada yang bersaksi nggak ya? Pak Hartono, silakan. Hartono di mana? Oh ini saya. Bentar saya open ya. Silakan Pak Hartono. Oke, terima kasih Pak Paulus, Bu Vila. Puji Tuhan ya, kita semuanya malam ini luar biasa. Yang hadir lebih dari 80 orang yang hadir dalam Zoom ini. Artinya apa? Kita semuanya ucapkan terima kasih karena Tuhan memberikan kesempatan kita untuk mengikuti Zoom ini. Saya melihat Pak Paulus dan Bu Vila ini seperti lilin yang menyala, yang menyinari kita semuanya. Ya, itu ini luar biasa. Nanti kita juga akan dengarkan kesaksian dari teman-teman. Itu juga artinya akan menyinari kita semuanya. Karena walaupun lilin itu panas, ada apinya. Kelihatannya panas. Tetapi begitu kita menyala, maka akan menerangi diri sendiri kita dan juga menerangi teman-teman yang lain, memberikan kekuatan juga. Jadi kalau hari ini Pak Paulus dan Bu Vila mengikuti sang sumber pemberi kehidupan, jadi Tuhan mengajak kita semuanya, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Ya, ini benar-benar kata-kata ini wah luar biasa. Tetapi maknanya ini sungguh luar biasa bagi kita karena kita harus meninggalkan zona nyaman dan sebagainya yang tadi katakan Bu Vila. Jadi saya jadi teringat Bu Vila juga sering menyanyikan renungan pada malam hari ini sebetulnya ya. Dia kan ada yang Bu Vila sering nyanyikan. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, ya kan? Tetapi Dia berjanji memberikan apa? Kekuatan. Jangan pernah menyerah. Ya, itu kata-kata jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada. Saat apa? Saat hati kita menyembah. Saat kita lebih dalam lagi mengikuti Tuhan Yesus. Ya. Jadi teman-teman di sini jangan segan atau jangan ditahan kalau mau memberikan kesaksian. Karena apa? Kita ini semua sedang berjuang. Semua yang di sini sedang berjuang. Kalau sudah nggak berjuang itu sudah di peti. Ya, di peti mati itu udah nggak berjuang, udah nggak bisa berjuang.
tetapi kita di sini berjuang. Nah, bagaimana kita berjuang? Kita harus diberikan kekuatan dari mana juga? Tentunya dari Tuhan Yesus. Tetapi jangan lupa juga dengan komunitas, dengan Komsel ini, kita juga bisa memetik pelajaran. Kita juga bisa melihat kebesaran Tuhan melalui teman-teman yang memberi kesaksian kepada kita semuanya. Ya, jadi kesaksian itu hanya untuk kebesaran Tuhan, untuk menguatkan diri pribadi dan menguatkan kita semuanya. Mari pada malam hari ini Ibu Monica akan memberikan kesaksian. Ibu Monikanya ada banyak nih, tapi Monica yang minggu lalu sudah janji ke saya untuk memberikan kesaksian. Nanti minggu depan Ibu Monica yang lainnya lagi. Saya ada lihat ada 2 Ibu Monica di sini. Ya, silakan Bu Monica. Oke, teman-teman, selamat malam. Ini sebenarnya nggak ada rencana kesaksian ini ya. Dari dulu juga kan Villa suruh saya bersaksi, tapi saya selalu ngulur-ngulur waktu aja. Pak Hartono yang minta saya kesaksian. Saya juga bingung kenapa Pak Hartono minta saya kesaksian ya. Tapi saya bersyukur loh, kalau malam ini saya bisa ikut dalam Komsel ya. Karena memang kesaksian ini jawabannya di Komsel itu. Bertolaknya lebih dalam. Karena sebenarnya saya ini mungkin belum pantas ya untuk bersaksi. Karena saya masih juga berjuang, seperti yang Pak Hartono bilang. Kenapa saya masih harus berjuang? Karena saya harus lebih banyak lagi dalam ketaatan mendengar suara Roh Kudus. Berkali-kali saya selalu gagal karena saya tidak taat mendengar suara Roh Kudus. Padahal sebelumnya saya mengikuti RPH ini dari awal. Pertama kali RPH ada mungkin karena saya sudah kenal Villa lama. Jadi saya sudah diajak untuk RPH ini. Dan pada waktu saya mengikuti RPH ini dengan semangat, di situ saya merasakan memang campur tangan Tuhan yang luar biasa. Walaupun pertama-tama saya ikut RPH, pembantu saya yang biasa kerja, dia tiba-tiba berhenti. Tapi saya tidak merasa khawatir, tidak merasa bingung. Karena Villa juga memberikan kekuatan kepada saya. Dan saya menjalani RPH itu dengan semangat. Dan benar, Tuhan tuh memberikan khusus kepada saya. Karunia penglihatan. Tuhan dengan jelas memberikan penglihatan dan juga memberikan kedamaian yang sungguh ke dalam hati saya. Tapi balik lagi, ya teman-teman. Karena saya merasa kurang peka sama suara Roh Kudus, dan saya tidak sungguh-sungguh mengikuti RPH ini, terutama Komsel, tidak pernah saya ikuti. Ya lambat laun, akhirnya tiba-tiba ya bisa tenggelam lagi. Akibatnya yang lama-lama yang biasa berkobar-kobar itu menjadi biasa-biasa lagi. Karena itu karena kesalahan saya sendiri. Akibatnya hidup kembali biasa-biasa lagi. Dan saya terkejut juga waktu Pak Paulus mengatakan, kamu ikut kamu ikut RPH ini yang terakhir ya untuk puasanya. Harus lulus katanya. Karena saya setiap kali puasa, tapi saya di tengah-tengah jalan nggak lulus. Setiap kali saya ikut lagi itu kelompok, saya nggak lulus lagi. Ada Pak Paulus yang ngomong, kamu harus terakhir ya. Waduh, kenapa begini nih Pak Paulus ngomong? Wah, ini udah satu pecutan buat saya. Suatu pecutan buat saya harus bangkit. Akhirnya dengan itu saya berjuang. Saya berjuang dan saya bisa lulus 33 hari, walaupun ada yang bolong-bolong juga. Tapi itu berkat Pak Paulus, berkat Villa,
yang mungkin nggak tahu lah dapat doa dari mana ya dari Tuhan ya, untuk saya. Teman-teman, saya memang masih berjuang. Saya bukan kayak Pak Hartono ya, yang bisa sama-sama sudah RPH ikut sama suami istri begitu. Betapa enak gitu istilahnya. Tapi saya masih berjuang. Saya belum bisa mendapatkan istilah suami ikut dalam RPH ini. Dan seringkali memang iblis itu mengecoh saya. Yang saya bilang itu. Kalau saya kurang peka, kalau saya merasa kayaknya, ya biasa-biasa aja begitu, iblis akan serang saya. Dan iblis serang saya selalu diulangnya bersama-sama dengan penyangkalan diri. Saya selalu gagal dalam penyangkalan diri saya. Walaupun Roh Kudus sudah bilang sama saya, kamu harus begini-begini. Tapi kadang-kadang keegoisan saya, kadang-kadang merasa saya masih ada sakit hati atau apa, saya lawan. Akibatnya ya jadi kacau, dan akibatnya mundur lagi selangkah suami saya untuk bisa mengikuti. Yang mungkin tadinya udah mau deket atau apa, karena kesalahan saya sendiri ya, dia mundur. Ini puji Tuhan. Kalau Pak Paulus dan Villa mengatakan malam ini, bahwa Petrus pun berkata, pergilah Tuhan, saya orang berdosa. Tapi Tuhan mengatakan kepadanya, saat ini juga engkau menjadi penjala manusia. Dengan bertobat, dengan mengaku dosa. Saya kepukul banget loh hari ini. Dan saya mau berjuang lagi untuk bertolak lagi tempat yang lebih dalam. Karena saya masih belum beres pekerjaan saya. Saya belum beres pekerjaan saya. Saya mau mencoba lagi untuk penyangkalan diri. Karena itu saya tahu, itu saya akan terus dari Tuhan. Selama saya belum lulus, itu aja yang Tuhan kasih ke saya. Mungkin kalau saya udah lulus dalam hal ini, berkat Tuhan ada ya pada saya. Tapi ini benar-benar memang susah sekali untuk saya, istilahnya dengan kekuatan nggak bisa, dengan kekuatan saya. Memang perlu bertolak lebih dalam. Dan iblis tahu itu. Makanya kalau saya bertolak lebih dalam, iblis juga gencar. Itu teman-teman kesaksian saya malam ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu